Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di alur cerita Rise di Real Online. Kemarin Rise ketemu Pak Myung Jung, tapi setelah itu dia malah dimarahi sama Koki Yonim karena meninggalkan dapur dan ia pun melepas penatnya di dunia Real Online. Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya? Kita langsung aja lah dicapcus. Dan ya, scene pun berpindah. Di kedai makan. Saat ini Aram sedang memotong bahan-bahan untuk bibimbap. Ia sedang serius menjalankan tugasnya. Ya, sama asistennya itu ya, asisten cewek. Kemudian Pak Bos pemilik datang karena ia lapar, ia mau makan bibimbap. Ia pun minta dimasakin sama si Koki Yonim. Tapi si Koki Yonim tidak mau. Ia masih sibuk sekarang. Ia masih menyiapkan bahan-bahan untuk bibimbap. Tapi kan gak ada pelanggan sekarang. Jadi buatkan aku satu mangkok bibimbap. Lapar nih bos. Yah, dimintain seperti itu Yoni malah marah-marah. Ia malah ngamuk dan menyuruh bosnya pergi aja cari makan di tempat lain. Ini mubazir, bisa rugi dah kalau setiap hari bosnya makan di sini. Walah, bosnya malah dimarahi. Wadidaw. Ya, oke lah. Bosnya sih sudah terbiasa dengan kelakuan si Yonim dan ia pun akhirnya meminta si Aram untuk membuatkannya bibimbap. Ia lapar jadi ya tolonglah buatkan segera ya Aram. Oke siap bos. Dan ya beberapa saat kemudian bibimbap sudah jadi. Pak Bos pun memakan bibimbapnya dan setelah dimakan, loh, rasa apa ini? Kok rasanya beda sekali? Ini lebih maknyus. Ya, si bos pun memandangi Aram. Apa ini benar-benar buatan Aram? Kok enak gini ya? Beda sekali dengan buatan si Yonim. Kemudian di ruang tunggu ada Yonim yang sedang udut itu ya. Wajir malah udut. Pak Bos pun menghampiri Yonim dan ia membicarakan sesuatu tentang Aram. Pak Bos berpikir kalau Aram lebih berkualitas daripada apa yang ia pikirkan. Ia sangat tidak cocok menjadi seorang asisten koki dan demi kemajuan kedai makan Narai, ia ingin mengganti kokinya. Wanjir, Yonin akan diganti dan Aram akan menjadi koki utama. Yonim akan menjadi asistennya Aram. Waduh, dah mendengar itu Yonim kesal banget. Itu nggak mungkin, bos. Yah, karena kesal, ia pun menghampiri Aram. Ia melempar Aram dengan sarung tangannya. Aram bingung, kenapa itu si Yonim? Yah, tapi Yonim malah ngomel-ngomel. Ia marah karena Pak Bos menyuruh Aram menjadi koki utama. Karena hal itu, Yonim mau mundur dari kerjaannya. Yah, payah banget dah malah jadi asisten koki. Ogah bener. Yonim pun meledek Aram. Selamat ya, Aram. Kau telah mengambil posisiku. Apa ini bagian dari rencanamu, ah? Kau sungguh picik. Sekarang aku malah disuruh jadi asistenmu. Ya ogahlah. Kau pikir kau hebat, ah? Cuman punya pengalaman kerja di restoran hotel. Kau sudah belagu kayak gini. Kau ini punya otak gak sih? Wanjir diomongin seperti itu, Aram jadi jengkel. Sejak awal ia sudah jengkel melihat kelakuan si Yonim dan kali ini ia sudah tidak tahan. Jadi koki kedai makan ini mungkin memiliki citra yang bagus, tapi kalau kau tidak terima ya sudahlah, biar saya saja yang keluar. Lagian kau kan lebih lama berada di sini, jadi tidak usah hiraukan aku akan mundur. Ucap Aram dengan wajah kesal. Wanjir bangke bener, kau nantang gelut ya? Aku sudah ada di sini selama 5 tahun. Aku tidak mau menyerahkan posisi koki kepada orang lain. Kalau kau mau keluar, keluar aja sekarang dasar rajungan. Kau itu cuman koki buangan dari hotel, gak usah sok belagu. Dan ya, oke siap, aku resign sekarang juga. Oke bye, ucap Aram yang kemudian ia pergi. Oke, itu bagus.
Jadi jangan ke sini lagi, dasar orang buangan. Aku tidak mau melihat mukamu lagi, teriak Yonim kesal. Walah, Pak Bos baru keluar itu. Ia melihat Aram malah pergi. Ia pergi dari kedai makan narai miliknya. Waduh dah, hilang dah aset berharga miliknya. Dan beberapa saat kemudian. Saat ini Aram berjalan di tengah kota. Ia berjalan tanpa arah. Ia malah puyeng dah. Sekarang ia jadi pengangguran. Padahal baru kerja 1 minggu. Wadidaw, baru dapat gaji kemarin, udah keluar aja. Yah, Aram pun duduk di bangku taman sambil mikir besok mau ngapain ya? Apa nyari kerjaan lain selain memasak? Jadi ojol mungkin ya? Mungkin jadi ojol lebih baik. Akan tetapi ada Pak Myung Jung datang. Ia malah menghampiri Aram. Ia melihat Aram dari kejauhan dan ia penasaran sedang apa Aram duduk di sini. Aram tidak kerja ya? Waduh, Aram pun ngomong kalau ia sudah resign dari kedai makan itu. Walah, kebetulan banget. Kerja saja di restoranku. Kerja di restorannya Pak Myung Jung. Kerja sebagai koki. Walah, sebagai koki? Apa benar? Ucap Aram. Tentu saja itu benar. Tapi Aram tidak bisa. Ia merasa tidak sanggup bekerja di restoran besar milik Pak Myung Jung. Ini terlalu besar bagi Aram. Ia pun bercerita kalau dulu Aram ini adalah seorang chef. Ia belajar keras untuk menjadi seorang chef dan akhirnya ia bisa bekerja di restoran di sebuah hotel selama 2 tahun. Tapi suatu hari ia mengalami kecelakaan dan indera perasa dan indera penciumannya hilang total. Ia tidak bisa mencium bau dan merasakan makanan. Itulah yang membuat Aram tidak bisa bekerja di kedai besar milik Pak Myung Jung. Itu terlalu besar tanggung jawabnya dan pasti karyawan lain jadi iri dengan keberadaan Aram yang tiba-tiba jadi koki. Tapi Pak Myung meyakinkan kalau pemuda itu harus lebih tangguh. Lebih tangguh demi memenuhi harapannya. Aram masih muda, cacat itu bukan berarti berhenti bergerak. Ayolah, datang ke restoranku, aku tidak akan melepas koki hebat di depan mataku, ucap Pak Myung Jung. Kemudian Pak Myung Jung menjulurkan tangannya untuk menerima Aram sebagai koki restorannya. "O- Oke Pak Myung, saya akan coba lihat dulu, ucap Aram. Dan scene pun berpindah. Di rumah tua di tengah kota, Aram diajak ke rumah tua sama Pak Myung Jung. Aram kaget. Ini rumah tua yang tampak mewah. Desainnya seperti dinasti Joseon. Ini seperti rumah bangsawan kerajaan dah. Dan lagi, ini berada di tengah-tengah gedung perkantoran. Pasti rame ini pengunjungnya. Hai Aram, jangan bengong mulu. Kau mau lihat di dalam restoran, ucap Pak Myung Jung. Setelah masuk, Aram kaget. Malahan restorannya sepi, nggak ada orang sama sekali. Pada kemana ini dah? Dan lagi, sudah tertata rapi itu restorannya. Dan banyak perabotan yang tidak pernah ia lihat. Ini apa-apaan dah? Ini seperti dapur pribadi. Kemudian Pak Jung duduk karena Aram belum yakin bekerja di restorannya. Jadi Pak Jung ingin tes wawancara dulu. Ia ingin Aram membuatkannya makanan. Ia ingin memakan masakan yang dibuat oleh Aram, apapun itu. Walah, tes wawancaranya malah menghidangkan makanan. Oke lah, siap bos. Langsung aja OTW ke dapur. Wah, bener-bener dah. Dapurnya komplit. Ini sebenarnya restoran apa dapur pribadi? Bahan-bahannya tersedia. Ada daging, ada kimchi, ada bahan-bahan dasar, dan ada beberapa saus itu ya. Ini juga ada bahan-bahan yang lain. Ini rempah-rempah dengan aroma yang kuat. Okelah digas, saatnya memasak. Karena memasak nasi cukup lama, jadi Aram memasak mie. Aram akan memasak mie spesial, memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sini. Pak Myung Jung penasaran karena aromanya sudah bikin ngiler di dada. Dan ini dia, Jojong Meong Bim Lobak.
Ini mie rebus yang dibumbui aroma rempah dan dicampur dengan kimchi. Tentu saja ada lobak segar dan oke lah. Ini membuat Pak Myungjung penasaran seperti apa ya rasanya. Dan oke dimakan, langsung diseruput. Akan tetapi, lagi makan malah ada tamu datang. Ia malah minta Seo Myungjung untuk membuatkannya makanan enak. Walah, jadi Pak Myungjung adalah kokinya di sini ya? Wah, Aram baru tahu ini ternyata chef di sini adalah Pak Myungjung. Aram jadi paham. Ya, malahan restoran semewah ini yang masak adalah bosnya. Wadidaw. Kemudian tamu yang kita sebut saja dia Pak Botak. Ya, ia kaget kok ada pemuda di sini. Ya, Aram pun menyapa Pak Botak itu. Ia mengatakan kalau ia sedang wawancara kerja. Walah, wawancara kerja. "Woi bos, apa ini benar?" ucap Pak Botak. "Kau ini bicara apa? Udah duduk aja, makan. Aku sedang menikmati makanan ini," ucap Pak Myungjung. "Walah walah walah, malah keenakan. Dan oke dah bos, buatkan saya satu ya. Buatkan saya satu mie anak muda, buatkan yang sama seperti Pak Bos." Oke, ini dia Pak Botak, selamat menikmati. Wah, beneran nih, seperti ini. Aku kira kau mau buat makanan kekinian, malah kau membuat makanan zaman kuno. Ya, zaman gue masih muda. Ya, jadi inget masa muda gue ini dah. Ucap Pak Botak yang membuat Aram tersenyum. Merasa dirinya jadi orang jadul ini dadah. Dan ya, diseruput dulu nih bos. Dan rasanya membuat Pak Botak shock berat. Ini luar biasa. Rasa apa ini? Kenapa rasanya sangat mengikat? Mie-nya juga kenapa selembut ini? Bukannya ini mie yang biasanya ia makan. Dan sayurannya juga ini ya. Kenapa malah pedas, manis, gurih? Wah, ada sensasi segarnya juga. Ini apaan dah? Rasanya seperti tersiram air dingin yang menyegarkan. Luar biasa. Ini seperti mie lobak saat Pak Botak masih muda. Bener-bener dah. Ini membuat tubuhnya menjadi muda kembali. Wadidaw, ia terkena genjutsu mie. Dan ya, dua orang itu pun jadi berbinar-binar. Karena mereka sedang menikmati mie, jadi ya bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Asli Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap ya bos, silahkan di like, komen, dan subscribe. Salam cus.